Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana tips cepat menjawab soal reading, dan di sini juga ada latihan soal. Berdasarkan FR di hari kedua yang beredar, untuk soal profesional itu 70 soal seluruhnya tentang reading. Nah, kenapa saya membahas tentang profesional terus? Karena menurut saya ini adalah hal yang patut kita perjuangkan, karena 70 soal itu berarti sekitar 60% dari keseluruhan soal. Nah, ini wajib kita kuasai. Kenapa? Kalau kita betul saja semuanya berarti otomatis 60 poin untuk kita. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke tipsnya. Nah, untuk tips supaya kita bisa menjawab soal secara cepat, yang pertama yaitu look ahead at the question to determine what language skill. Jadi, baca dulu pertanyaannya. Nah, apabila pertanyaan pertamanya yaitu tentang what is the topic about, misalkan what is the main idea, itu lebih baik dibaca secara keseluruhan teksnya. Tapi kalau pertanyaan pertama sudah spesifik, misalkan what it's in line to means, misalkan seperti itu. Nah, kalau di pertanyaan pertama sudah spesifik, kita tidak harus membaca keseluruhan teks, tidak harus. Jadi langsung saja ke teks atau paragraf tertentu atau kata tertentu yang dipertanyakan. Kalau pertanyaan pertama itu sudah spesifik. Tapi kalau pertanyaan pertama general, what is the main idea, what is the topic about, langsung ke tips yang kedua, skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of ideas in the passage. Jadi baca secara keseluruhan teks itu secara cepat, setidaknya kita paham apa sih yang sering diperbincangkan di setiap paragrafnya. Nah, yang ketiga, do not worry if a reading passage is not a topic you are familiar with. Jadi jangan khawatir tentang topiknya, dan termasuk juga kalau ada kosakata yang baru yang kita tidak ketahui, skip aja. Lewati saja, tidak apa-apa, tidak usah difikirkan, dan jangan terlalu lama untuk membaca teks. Yang penting kita tahu saja, oh di paragraf ini tentang ini, paragraf kedua tentang ini. Apa sih keuntungannya kalau kita membaca secara keseluruhan teks? Ini akan mempermudah menjawab soal-soal selanjutnya. Jadi di soal selanjutnya kita akan mudah sekali menemukan jawaban-jawaban. Misalkan gini, kalau di soal kedua, misalkan ada yang bertanya tentang specific topik. Nah, kita masih ingat nih, oh ini topiknya ada di paragraf kedua, oh ini ada di paragraf ketiga. Seperti itu. Itu mempermudah kita menemukan jawaban kalau kita melakukan skimming, membaca secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya, do not spend too much time on a question you are unsure of. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan dan kita tidak yakin nih, dan waktu kita sudah 1 menit misalkan, kita langsung saja tebak dulu saja, kira-kira dulu saja, dan kita klik jawabannya. Lanjut, eliminate the incorrect answer immediately. Nah, ketika kita menjawab A, B, C, D, E misalkan, dan kita yakin nih yang A itu salah, sudah saja jangan dibaca-baca lagi, udah acuhkan. Karena kadang kita itu secara insting akan mengulang lagi jawabannya. A misalkan, B misalkan. Langsung saja eliminasi, B salah langsung eliminasi, misalkan tinggal C dan D dan E. Terus saja eliminasi sehingga 2. Nah, kalau ini misalkan unsure, kan tadi sudah dieliminasi nih. Udah ada 2 jawaban. Nah, kalau kita unsure, pilih aja salah satu yang menurut Bapak Ibu tepat. Dan terakhir, guess to complete the session before time's up. Jadi, kalaupun kita tidak tahu sama sekali, sudah saja waktu misalkan sudah 1 menit nih dalam satu pertanyaan itu, dan kita masih tidak yakin, sudah saja jawab. Tapi ingat, harus dieliminasi dulu.
sudah saja jawab, pilih salah satu yang Bapak Ibu yakini tepat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan latihan. Di sini ada 25 soal dan di akhir ada jawabannya. Untuk soal-soal sebelumnya, karena ini adalah nomor 26 sampai 50, untuk nomor 1 sampai 25 itu silahkan cari ada di video saya yang sebelumnya. Nah, tapi saya ingin beropini dulu terkait dengan soal literasi dan numerasi ya Bapak Ibu. Banyak yang bertanya tentang, Pak tolong bahas numerasi atau literasi. Gini Bapak Ibu, ini perspektif saya ya. Numerasi dan literasi itu adalah mereka itu ingin menguji kemampuan kita dengan membaca dan menghitung. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memiliki untuk numerasi matematika dasar sudah tahu. Untuk literasi itu kan membaca. Jadi kalau menurut saya profesional itu di saat-saat genting seperti ini itu layak kita latih. Layak kita perjuangkan gitu. Kalau numerasi dan literasi itu mereka ingin menguji kemampuan natural kita, kemampuan alami kita, karena sudah pasti setiap orang sudah bisa membaca, sudah bisa menghitung. Seperti itu. Nah, apa tujuan saya di sini menyajikan contoh-contoh soal dalam bentuk teks supaya mode otak kita itu mulai berubah. Jadi ketika kita menghadap layar, pertama mata kita sudah terbiasa membaca teks, menganalisa huruf per huruf sehingga mata kita tidak perih dan kita tidak mudah sakit kepala gitu. Karena sudah terbiasa. Yang kedua, otak kita itu sudah tidak shock karena kita sudah terbiasa dengan soal-soal yang disajikan. Jadi itu tujuannya. Dan profesional itu saya rasa patut diperjuangkan karena ini 70 soal. Ingat 70 soal berarti 60% lebih dari soal keseluruhan. Barangkali itu hanya opini saya. Kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini saya hanya akan membacakan soal saja. Silahkan Bapak Ibu pause ya atau berhentikan sesaat dan silahkan jawab, tulis jawabannya dan ingat berdisiplinlah dengan waktu. Gunakan timer karena ini ada 25 soal, gunakan timer selama 25 menit harus bisa selesai ya Bapak Ibu. Silahkan dimulai. Nomor 26, it can be inferred from the passage that it would be least common for schizophrenia to develop at the age of. Nah, silahkan dipilih A, B, C, D, E-nya. 27. The word onset in line 11 is closest in meaning to start, medication, effect, age. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan ini udah pertanyaan spesifik. Kalau pertanyaan satu saja udah seperti ini, kita langsung saja gak usah membaca keseluruhan gitu. Oke. 28. The word abnormal in line 11 is closest in meaning to unstable, unregulated, uncharted, unusual. Nah, ini kan kata kuncinya abnormal ya. Kalau seperti ini kita cari ada kata abnormalnya. Misalkan ini kan 11 ya, udah jelas ini. Nah, ini abnormal brain. Ingat Bapak Ibu kalau ada soal seperti ini selalu baca secara detail keseluruhannya. Dan hati-hati baca, perlambat bacanya supaya tidak ada yang miss. Bila perlu baca paragraf bukan paragraf, sentence sebelumnya dan sentence sesudahnya, satu sentence. 29. Where in the passage does the author explain the derivation of the term schizophrenia? Oke, silakan ya, kalau seperti ini mudah biasanya.
30. The best title for this passage would be. Nah, kalau ada kata the best title seperti ini baca secara keseluruhan dan apa yang paling sering dibicarakan dalam teks ini. Itu ya. Bukan hanya melihat di awal kalimat saja misalkan. "31. The word estimate in line 2 is closest in meaning to." Nah, kalau seperti ini lihat konteksnya. Terkadang suatu kata itu kita artikan tapi padahal di konteks itu artinya arti yang lain. Hati-hati juga. Jadi harus kita yakinkan dulu dengan cara membaca teksnya atau sentence-nya. 32. The expression in the neighborhood of in line 2 until 3 could best be replaced by. Oke, silakan dijawab. 33. It can be inferred from the passage that most people. Nah, ini menurut FR yang beredar banyak sekali pertanyaan it can be inferred. Itu kan it can be inferred itu kalau kita artikan barangkali lebih ke apa sih yang bisa kita simpulkan. Seperti itu. Ini berarti otomatis kita baca secara keseluruhan. 34. According to the passage, approximately how old are the oldest trees on earth? Ini, kalau ini sistemnya kata kunci. Kata kuncinya apa? Oldest tree. Nah, cari oldest tree. Kata-kata yang ada kata oldest tree-nya. Oldest tree. Nah, ini sudah ada nih kata-kata old age. Nah, ini nih. Ini di awal ya, ada oldest living trees on earth. 35. The word venerable in line 6 is closest in meaning to which of the following. Nah, ini kan katanya baru gitu ya. Barangkali Bapak Ibu belum terlalu paham apa sih ini. Kita lihat saja konteksnya di baris ke-6 ya. The tree that wins the prize for its incredibly maturity is the bristlecone pine of California. This venerable pine predates wonders of the ancient, incredible, towering, unrecognizable. Nah, ini bisa dilihat di sentence sebelumnya. Dan coba baca sentence keduanya ini. Dan harus dikira-kira juga ya. 36. The author mentions the Egyptian pyramids as an example of something that is. Okay. 37. Which of the following is true about bristlecone pine? Jujur kalau pertanyaan seperti ini itu menyulitkan. Tapi kalau secara saya sendiri itu harus mampu dalam 1 menit itu menentukan. Kalau A itu misalkan it is as tall as the Great Pyramids. Nah, berarti A misalkan. Tapi kalau biasanya kalau kita baca secara keseluruhan, ini akan mempermudah ini untuk ini. Oh, ini misalkan ada di line mana, ini ada di line mana, seperti itu. Jadi, ingat seperti saya bilang tadi di awal tipsnya,
Baca coba secara keseluruhan dulu. Itu akan mempermudah kita menjawab. Inclement. Nah, ini. Kalau ada kata-kata seperti ini, biasanya kalau di tes seperti yang biasanya paling di garis bawahi, the underline word misalkan inclement. Could best be replaced by. Baca konteksnya, silakan lihat. The passage states that resin. Nah, ini kata-katanya resinnya. Cari tiap baris yang ada kata resinnya. Mana ya? Nah, ini nih, resin. Nah, kalau ada seperti ini silakan baca secara ini harus hati-hati. In addition, a factor that contributes to the long life of brisk silk-cone pine is that this type of tree has a high percentage of resin, which prevents rot from developing in trees. Nah, ini kan which di sini itu kan ke sini, ke si resin ini. Gitu. Nah, untuk nomor 40 sampai 50 teksnya panjang. Supaya bisa dibaca teksnya, saya tidak bisa perkecil. Jadi sengaja ini silahkan Bapak Ibu foto dulu. Setelah difoto, nah silahkan foto. Nah, apabila sudah, lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya. 40. According to the passage, Giannini. Nah, 41. Where did Giannini open his first bank? Ini spesifik nih kalau gini. Jadi kata kuncinya first bank aja. Cari kata first bank. Gitu. Kalau ini secara keseluruhan. 42. According to the passage, which of the following is not true about San Francisco earthquake? Nah, ini kata kuncinya San Francisco earthquake. Baca. Dan cepat eliminasi kata yang salah atau pilihan yang salah. The word raging in line 8 could best be replaced. Baca lagi, jangan misalkan raging itu kalau tanpa kita baca pun misalkan saya pilih A. Tapi A itu belum tentu kita baca konteksnya apa. Seperti itu. It can be inferred from the passage that Giannini used crates of oranges after earthquake. Nah, ini kan ada crate of oranges, ini kata kuncinya. Silakan cari. The word chaos in line 10 is closest in meaning to. Itu kan chaos. Kalau chaos itu kan hektik ya, kacau balau gitu kan. Lihat dulu konteksnya biar yakin. Nanti pun seperti itu. 46. The word consolidated in line 17 is closest in meaning to hardened, merged, moved, sold. Konsolidasi ya. The passage said that after his retirement, Giannini began selling off banks, caused economic misfortune to occur, supported the bank new management, returned to work. 48. The expression weathered the storm of in line 23 could best be replaced by found a cure for, ran on the parade of, survived the ordeal of, blew its stag at. 49. Where is the passage does the author describes Giannini First Bank clients? And 50. The paragraph following the passage most likely discusses. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya sangat menyarankan untuk melatih fokus kita. Karena nanti kalau kita semakin banyak berlatih seperti ini, otak kita itu akan terbiasa ketika kita menghadapi soal ini. Soal-soal seperti ini. Instruksinya kita akan terbiasa. Jadi nanti secara otomatis ketika muncul soal, kita sudah tahu, oh ini harus seperti ini harus seperti ini. Seperti itu. Makanya tadi sedikit demi sedikit tiap soal saya explain gitu. How to deal with. Oke, dan ini untuk kunci jawabannya. Silahkan dibandingkan.
Kalau Bapak Ibu sekalian salahnya sudah tidak ada atau sudah minim, misalkan di bawah 5 itu sudah luar biasa. Soalnya gini, literasi dan numerasi itu kan saya bilang tadi di awal bahwa itu adalah kemampuan alami kita gitu. Kalau kita ini benar, misalkan 70 soal, kita benar 60 saja misalkan. 60 soal kita benar. Nah, numerasi dan literasi masa sih tidak ada satupun yang benar gitu. Tanpa kita latihan misalkan, karena ini kan di saat-saat genting. Seperti itu, masa gitu kan satu pun. Jadi profesional itu layak diperjuangkan untuk 70 soal. Oke, that's all. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.